Yang ketiga, jelas-jelas riba haram. Dan yang keempat, riba haram. Para jamaah yang tahap haramnya riba mirip dengan haramnya minuman keras. Tahap pertama, sekadar menampilkan unsur negatif. Surah An-Rum, surah ke-30 ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu illallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul muttaqun. Dan suatu riba tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada rezeki Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai ridha Allah, maka yang berbuat demikian orang melipat gandakan pahalanya. Para jamaah yang berbahagia, tahap yang kedua, isyarat haramnya riba. Surah An-Nisa, surat ke-4 ayat 161. Dan sebab mereka makan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka makan harta benda orang dengan cara batil, kami menyediakan untuk orang kafir di antara mereka siksaan yang pedih. Para jamaah yang berbahagia, tahap yang ketiga yaitu jelas haramnya riba. Surah Al-Imran, surah ketiga ayat 130. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan riba berlipat ganda, dan bertakwalah pada Allah agar kamu mendapat keberuntungan. Para jemaah yang berbahagia, tahap yang keempat adalah haramnya riba secara total. Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 278. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang beriman. Para jamaah yang berbahagia, kata riba artinya kelebihan. Kata riba dalam Al-Quran diulang 8 kali dalam 4 surah, yaitu surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah An-Nisa, dan surah Al-Rum. Para jamaah yang berbahagia, haramnya riba yaitu segala bentuk kelebihan dalam kondisi yang sama seperti terjadi pada masa sebelumnya, yaitu lantas imun walaupun lalu. Kamu tidak menganiaya dan kamu tidak dianiaya. Jika orang yang berhutang dalam kesulitan, dia tidak mampu membayar, maka diberi waktu sampai dia mampu membayar. Dan menyederhanakan sebagai hutang atau semua hutang yang lunas, maka itu lebih baik
Jadi tuntutan yang pertama, semua tambahan termasuk riba hukumnya haram. Tapi pendapat yang kedua, tidak semua riba kelebihan itu riba. Riba itu kelebihan ada unsur menganiaya dan menindas. Kalau tidak ada unsur menganiaya dan menindas, maka bukan riba. Para jamaah yang berbahagia, pengertian riba pada unsur masa turunnya Al-Quran, yaitu kelebihan yang dipungut bersama dimelakukan mengandung unsur menganiaya dan menindas. Bukan hanya sekadar melihat kelebihan, bukan hanya menambah. Para jamaah yang berbahagia, diperkuat praktek Nabi Muhammad. Rasulullah membayar utangnya dengan memberi penambahan. Rasulullah membayar utangnya dengan memberi nilai lebih. Sahabat Nabi Abu Hurairah bercerita, Rasulullah pernah pinjam 1 ekor unta dengan satu usia tertentu pada seseorang. Pada suatu hari orang itu datang pada Nabi untuk menagihnya, mencari unta yang sesuai dengan umurnya pada waktu muda. Tetapi Nabi tidak menemukan unta yang umurnya sama. Kemudian Nabi memerintahkan memberi unta yang lebih tua pada orang yang muda. Para jamaah yang berbahagia, Nabi memberi unta lebih tua untuk membayar. Artinya Nabi membayar utang lebih tinggi, lebih mahal daripada pinjamannya, karena unta yang lebih tua itu harganya lebih mahal. Nabi mengembalikan utangnya dengan memberi unta yang lebih mahal dibanding utangnya. Jadi Nabi mengembalikan utangnya dengan memberi unta lengkap. Sambil Nabi bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang sebaik-baiknya membayar utang. Sebaik-baik kalian adalah orang yang sebaik-baiknya. Para jamaah yang berbahagia, ada nomor lagi Jabir, sahabat Nabi, juga ada hadis Jabir pernah memberi utang pada Nabi. Pada suatu saat Jabir mendatangi Nabi, maka utang Jabir dikembalikan dan Nabi mengembalikan utangnya dengan memberi kelebihan. Para jamaah yang berbahagia, kita semua menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan itu dengan niat untuk mendapat ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, agar dicintai nanti hidup bisa bahagia di dunia dan akhirat. Amin. Barakallahu fi wa Al-Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa taqabbal minni wa minkum ila wa innahu